Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, para peserta kajian akidah talk yang kedua, pertemuan ketiga ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita pada pagi hari ini dengan judul Kembali ke Buku Panduan yang akan dipersami oleh guru kita Ustaz Adani. Kepada Ustaz Adani kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan dan melimpahkan kepada kita beragam karunia-Nya dan nikmat-Nya. Allah taala masih berikan kita nikmat panjang umur, diberikan nikmatul Islam wal iman, yang ini merupakan nikmat terbesar bagi manusia. Diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kemampuan untuk bisa kembali menghadiri kajian-kajian seperti ini. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya, serta bisa menjalankan tuntunan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keistiqamahan hingga nantinya Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita semuanya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah kembali ke buku panduan. Ini tema umumnya. Yang dimaksud dengan buku panduan adalah kitabullah Al-Quran dan juga sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tema lebih khususnya lagi adalah dua syarat diterimanya amalan atau dua syarat diterimanya ibadah. Ini yang akan kita kupas pada pertemuan kita pagi hari ini. Teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan jalan keselamatan bagi kita semuanya. Itu merupakan jalan kebaikan bagi kita semuanya. Umat Islam ini akan kembali jaya, akan kembali bagus sebagaimana permulaannya yang kita ketahui di awal dan di masa Islam, pada masa Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in,
Islam menjadi agama yang sangat besar. Islam menjadi agama yang sangat maju. Islam menjadi agama yang berperadaban dengan banyak kemajuan-kemajuan, bahkan dalam sisi teknologi pun mengalami banyak kemajuan. Islam menjadi agama yang besar adalah dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menghantarkan kita kepada kejayaan umat Islam. Sebagaimana permulaan umat Islam itu pun jaya, maka akhir umat Islam pun akan bisa kembali jaya dengan mempelajari dan mengamalkan itu semuanya. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, lan tasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha, yang artinya tidak akan baik, tidak akan jaya akhir umat Islam ini melainkan dengan mengamalkan, mempelajari ya apa-apa yang telah membuat jaya permulaan umat Islam. Pertanyaannya, umat Islam awal, generasi para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka itu bisa menjadi besar, bisa menjadi maju, bisa menjadi jaya, itu karena apa? Jawabannya adalah karena mereka mengilmui dan mengamalkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Malik menekankan, kalau umat Islam mau jaya, mau baik, mau bagus, ya dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang itu sudah pasti sebagaimana diketahui melalui sejarah telah menghantarkan generasi terdahulu umat Islam menuju kejayaan. Teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, Kitabullah Al-Quran bukan sebatas bacaan saja, tetapi ia adalah panduan kehidupan bagi umat manusia. Apabila kita membacanya, kita mempelajarinya, kita mentadabburinya dan kita mengamalkannya, maka pasti kita akan menjadi umat yang terbimbing. Kita akan menjadi umat yang besar. Kita akan menjadi umat yang mulia dan juga jaya. Keselamatan adalah dengan Al-Quran. Kejayaan adalah dengan Al-Quran. Adapun kehinaan, kesesatan, itu adalah dengan berpaling dari Al-Quran. Kita tahu, ketika kita membuka Al-Quran, maka ayat yang akan pertama kita baca adalah Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitabullah Al-Quran yang tidak mengandung keraguan di dalamnya sama sekali, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama kali kita buka. Kita membuka lembaran pertama dari Al-Quran, kita sudah disuguhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pernyataan yang begitu mencengangkan bagi orang yang membacanya. Alif Lam Mim, itulah kitabullah Al-Quran. Inilah kitabullah Al-Quran yang tidak mengandung keraguan di dalamnya sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya kitabullah Al-Quran di dalamnya tidak mengandung sesuatu hal yang patut untuk diragukan. Tidak ada yang kontradiktif di dalam Al-Quran. Tidak ada yang salah dalam Al-Quran. Tidak ada yang buruk di dalam Al-Quran. Al-Quran sepenuhnya benar. Al-Quran sepenuhnya kebaikan. Al-Quran sepenuhnya adalah ilmu. Al-Quran sepenuhnya membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Maka seorang peneliti
yang dia itu non muslim, yang bernama Dr. Gary Miller dari Kanada, ketika ingin membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang kontradiktif, banyak yang salah, banyak yang keliru, banyak yang buruk, ketika membuka lembaran Al-Quran disuguhi ayat tersebut, beliau tercengang, beliau kaget. Beliau ingin membuktikan bahwasanya dalam Al-Quran itu banyak hal yang patut untuk diragukan, tapi ketika baru buka sudah disuguhi ayat tersebut. Di dalam Al-Quran tidak ada sesuatu apapun yang patut untuk kalian ragukan. Semuanya benar, semuanya baik, semuanya ilmu, semuanya cahaya, semuanya membawa hidayah, petunjuk bagi umat manusia. Enggak usah ragu. Maka beliau baca kembali hingga pada akhirnya beliau masuk Islam. Dan beliau membuat sebuah tulisan dalam bahasa Inggris, ya, kalau tidak salah berjudul The Amazing of Quran. Kalau diterjemahannya dalam bahasa Arab, Al-Quranul Mudhish, Quran yang menakjubkan. Ya, bisa teman-teman baca di situ fakta-fakta, ya, dan keindahan-keindahan yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran dengan akalnya, dengan penuh keimanan, itu pasti dia akan mengimaninya, dia akan mempercayainya, ia akan membenarkannya, imannya akan bertambah, kehidupannya akan semakin baik, ia pun akan menjadi hamba yang semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semua rahimana rahimullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya, bahwasanya Rasulullah mengatakan, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kitabullah wa sunnati, kata Nabi SAW, yaitu kitabullah Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, kita tidak akan tersesat. Kita akan selalu berada di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, di jalan hidayah. Maka marilah kita bersungguh-sungguh untuk meniti jalan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, karena itu pasti membawa kebaikan, membawa kebaikan, kebahagiaan untuk kehidupan kita semuanya, fid dunya wal akhirah. Adapun orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka kelak ia akan menjadi orang yang celaka, orang yang merugi, orang yang binasa. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, yaitu berpaling dari Al-Quran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, kata Allah Ta'ala, maka sesungguhnya akan ada baginya kehidupan yang sempit, dan kelak ia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan buta. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, qala habita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah Ta'ala, ya, turunlah kalian, ini perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Adam dan juga Hawa, turunlah kalian dari surga. Sebagian kalian kelak akan menjadi musuh atas bagian lainnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan jika telah datang kepada kalian petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan ia tidak akan celaka, ia tidak akan binasa. Ya. Apa maksudnya? Yaitu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semuanya, umat Nabi Muhammad SAW, adalah berupa
Al-Quran. Lalu kata Allah Ta'ala di ayat berikutnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat aku Allah, maka sesungguhnya ada baginya kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kelak kami akan kumpulkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta. Karena mereka berpaling dari mengingat Allah, dari Al-Quran, maka ya Allah Ta'ala jadikan mereka itu sebagai orang-orang yang buta. Mereka melupakan Allah Ta'ala di dunia, maka Allah Ta'ala pun melupakan mereka di akhirat. Teman-teman semua rahimani rahimakumullah. Dan perintah terbesar di dalam Al-Quran adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ikhlas kepadanya. Dan ini merupakan syarat diterimanya amalan, syarat diterimanya ibadah. Kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk ibadah. Dan perintah beribadah ya itu dibarengi dengan perintah untuk mengikhlaskan diri kita dalam beribadah. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi ibadah yang memang ikhlas dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua nabinya. Semua nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala terangkan, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu ada rasul. Ada rasul Allah, ada utusan Allah. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nah, setiap rasul itu menyeru kaumnya agar mereka beribadah kepada Allah dan meninggalkan tauhid, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Setiap rasul diutus oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan untuk mengajak kaumnya kepada tauhid, kepada keikhlasan dalam ibadah dan meninggalkan tauhid, menjauhi tauhid, yaitu menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah tauhid ini merupakan perintah terbesar di dalam Al-Quran. Sebagaimana syirik itu adalah larangan terbesar di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ibadah yang tidak dibarengi dengan tauhid maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah untuk bisa diterima oleh Allah Ta'ala maka harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah dikerjakan dengan keikhlasan. Dikerjakan dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia mengerjakan amalan tersebut, betul-betul ia mengerjakannya mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengerjakannya bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena mengharapkan sanjungan pujian manusia, bukan karena takut celaan orang-orang, bukan, tapi ia mengerjakan ibadah adalah karena mengharapkan ridha Allah Ta'ala, mengharapkan pahala Allah Ta'ala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua rahimana rahimakumullah, ibadah itu beragam. Ada ibadah zahirah, yaitu ibadah yang nampak, seperti ibadah salat, ya, itu nampak. Orang salat hadir di masjid kelihatan, ya. Ibadah haji itu nampak, ya, kelihatan, dan seterusnya. Ini ibadah-ibadah yang zahirah, yang nampak. Orang baca Quran kelihatan, orang zikir terdengar suaranya, kelihatan, ya. Ini ibadah-ibadah zahirah. Dan ada pula ibadah batinah, ibadah yang tidak nampak, yang tahu hanya orang yang mengerjakannya dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ibadah batinah? Ibadah batin semisal ikhlas, dan ini adalah puncak ibadah hati kita. Ikhlas, as-sidq, jujur dalam keimanan, sabar, tawakal, meminta pertolongan kepada Allah, bergantung kepada Allah Ta'ala, tawakal, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amalan-amalan hati, yang itu semuanya masuk kategori ibadah batinah, ibadah yang batin, yang tidak nampak.
Teman-teman semua rahimanallah, kita akan membahas mengenai dua syarat diterimanya ibadah. Syarat pertama adalah ikhlas, ya. Syarat kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan penjelasan dan pemahaman bahwasanya tidak semua orang yang beribadah maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang beribadah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang sudah bercapek-capek ibadah tapi ibadahnya tidak diterima sama sekali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak memenuhi dua unsur ini, dua syarat ini. Bisa jadi dikerjakan tidak ikhlas atau bisa jadi pula dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang perlu kita waspadai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan di dalam hadis-hadis yang banyak mengenai orang-orang yang merugi. Dia nampak mengerjakan ibadah dan amalan ketaatan tetapi tidak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun bagian yang ia dapatkan itu hanya sekedar lapar dan haus. Pertanyaannya, mana pahalanya? Tak ada. Tak ada pahalanya. Bisa jadi ibadah tersebut betul-betul tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ibadah tersebut tidak berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya menggugurkan kewajiban saja. Maka ini yang perlu kita waspadai. Ada orang-orang yang puasa tetapi tidak dapat pahala, ya. Akan tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Maka orang yang seperti ini pasti merugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan di hadis yang lain, wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar. Betapa banyak orang yang salat malam, mengerjakan salat malam, salat tahajud atau mungkin salat tarawih, namun yang ia dapatkan adalah begadangnya saja, melek di malam hari. Jangan ditanya mana pahalanya, ya. Karena amalan tersebut bisa jadi ditolak oleh Allah Ta'ala, ya. Bisa jadi pula tidak berbuah pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya menggugurkan hanya sebatas amalan saja. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang rugi, ya. Sudah capek-capek mengerjakan ibadah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya orang-orang yang demikian. Dalam surat Al-Ghasyiyah Allah Ta'ala berfirman, amilatun nasibah. Apa artinya? Amilatun nasibah artinya ada orang-orang yang beramal, ada orang-orang yang beribadah, nasibah, akan tetapi yang didapatkan hanya capek. Yang didapatkan hanya capek. Teman-teman semua rahimani rahimakumullah. Ini orang yang seperti ini pasti merugi. Ya. Dan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala tidak menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang merugi di akhirat. Ya. Hamilatun nasibah, akan ada nanti di akhirat orang-orang yang beramal, bercapek-capek mengerjakan ibadah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang didapatkan hanya capek, ya. Ya. Kenapa bisa demikian? Orang melakukan ibadah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinannya ibadah tersebut dikerjakan tidak ikhlas. Ada riya, ada sum'ah, ya, atau bahkan ada ujub di situ. Merasa bangga dengan ibadah-ibadah yang sudah dia kerjakan. Bisa jadi pula dia mengerjakan ibadah tersebut jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka ya, dua hal ini bisa menjadi sebab amalan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua rahimana rahimakumullah. Tentunya kita tidak mengharapkan untuk menjadi orang-orang yang merugi di dunia maupun di akhirat. Maka penting bagi kita semuanya untuk memahami mengenai syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amalan. Karena seorang yang tidak memahami hal yang demikian, bisa jadi ia mengerjakan ibadah dalam keadaan ada kekurangan-kekurangan yang menjadikan ibadah tersebut menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mencoba untuk mempelajari dua hal ini mengenai dua syarat diterimanya amalan. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua rahimana rahimakumullah, ya. Ibadah adalah semua amalan, semua aktivitas baik berupa perbuatan anggota badan ataupun ucapan ataupun bahkan amalan hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhoi. Semua aktivitas ataupun amalan, baik itu amalan yang zahir yang nampak berupa amalan anggota badan, ya, ataupun amalan ucapan, amalan hati, ya, bahkan termasuk amalan hati yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Ya, maka itu adalah ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, al-ibadah wa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah, ya, nama atau sebutan untuk, ya, segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa amalan yang zahir yang nampak, itu amalan anggota badan seperti salat, seperti membaca Al-Qur'an, seperti zikir, seperti hadir di majelis ilmu, ataupun amalan lisan, ya, zikir, baca Quran, ataupun, ya, amalan dengan harta, ya, kita menginfakkan harta kita, ya, ataupun bahkan, ya, dan ada juga amalan hati, ya, seperti ikhlas, ya, keimanan, kesabaran, rasa syukur, tawakal kepada Allah Ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, dan seterusnya. Ini adalah amalan yang masuk kategori ibadah, ya, yaitu amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah untuk bisa menjadi bagus dan berkualitas itu harus dilakukan dengan pertama ikhlas, ya, dilakukan dengan ikhlas, dan ini merupakan hal yang pertama dan paling utama dalam setiap ibadah, harus disertai dengan ikhlas, yaitu dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, dikerjakan dengan mengharapkan ridho Allah Ta'ala, mengharapkan surga Allah Ta'ala, mengharapkan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dilakukan karena riya, yaitu ingin ingin dilihat, ini loh saya, ya. Tidak sum'ah, ingin didengar, ini loh saya, suaranya bagus, ya, sehingga dipuji, disanjung, diketahui, ya. Tidak. Maka bagi orang yang ikhlas, ya,
Tidak rugi baginya ibadah diketahui oleh orang lain ataupun tidak diketahui. Bagi dia sama saja. Ya. Dan bahkan dia lebih suka sekiranya ibadahnya itu tidak diketahui oleh orang banyak, tidak diketahui oleh orang lain. Sebagian salaf, baik itu sahabat ataupun tabi'in, apabila mereka membaca Al-Quran, kemudian ada orang yang lewat di sampingnya, sementara ia sedang memegang Al-Quran, maka Al-Qurannya akan disembunyikan. Al-Qurannya akan apa? Disembunyikan. Ya. Agar tidak terbesit di dalam hatinya riya, sum'ah. Dia berusaha untuk merahasiakan amalannya. Cukuplah yang tahu dia melakukan ibadah adalah dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya. Membaca Al-Qur'an, sekiranya ada yang lewat, ya, ia akan segera menyembunyikannya. Menyembunyikan Al-Qur'annya, ya. Ya. Khawatir muncul niat riya atau sum'ah dalam ibadah tersebut. Betul-betul dijaga. Ya. Kenapa demikian? Karena dia melakukan ibadah itu karena Allah. Dia tidak mengharapkan sanjungan, pujian, ya, dari manusia. Dan ia tidak merasa rugi sekiranya semua manusia itu tidak tahu dia ibadah. Nggak ada ruginya. Ya, kecuali memang ibadah-ibadah yang harus ditampakkan seperti salat berjamaah, memang harus ditampakkan. Ya. Nggak boleh seorang itu nggak hadir di masjid dengan alasan saya nggak mau riya, nggak mau pamer. Ibadah sholat itu cukuplah saya yang tahu dengan Allah Ta'ala. Ini keliru, ya, keliru, nggak benar. Ibadah-ibadah syariat-syariat yang itu merupakan syariat Islam yang harus ditampakkan, maka ditampakkan. Ya, tidak boleh tidak. Seperti itu. Begitu juga misalnya wanita di depan orang lain, ya, buka aurat, ya, dengan alasan, ya, pakai hijab itu, ya, adalah bagian dari ibadah. Cukuplah saya yang tahu saja, ya, kapan saya memakai hijab, ya, seperti itu. Tidak ingin dilihat oleh orang lain ketika sedang pakai hijab. No, justru malah pakai hijab itu adalah hal yang diwajibkan, ya, agar tidak dilihat auratnya. Nah, teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini hal yang paling utama, ikhlas. Dan ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Apa artinya? Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agar mereka mengikhlaskan diri mereka dalam menjalankan agama yang lurus ini, dan agar mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Demikianlah agama yang lurus, agama yang bagus. Jadi untuk menjadi agama, untuk memiliki kualitas agama yang bagus, ya, kualitas keagamaan yang bagus, maka kita harus mengikhlaskan diri kita dalam menjalankan agama ini. Ya. Agama kita akan bagus kalau kita ikhlas, ya. Mukhlishina lahud-dina hunafa'a. Kita mengikhlaskan diri kita dalam menjalankan agama yang lurus ini, ya, agar agama kita bagus. Kalau kita tidak ikhlas, jauh dari ikhlas, maka agama kita, kualitas agama kita pasti tidak akan bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala juga berfirman, ya, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Kata Allah Ta'ala, faqim wajhaka lid-din hanifa, ya, arahkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, ya. Fitrah Allah Subhanahu wa taala, ya, ikutilah fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala ciptakan manusia ada di atas fitrah tersebut. Manusia ciptakan manusia, fitrahnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah, ya, mengikuti fitrahnya manusia, yaitu berusaha untuk mentaatkan, untuk
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya fitrah mereka itu telah rusak, ya. Allah Ta'ala kemudian berfirman, ya, la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin, yang artinya munibina ilaihi, ya, kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaquhu, kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata, kalian mendirikan salat untuk Allah Subhanahu wa taala, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian itu menjadi bagian dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pun mengandung perintah kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan-perbuatan kesyirikan. Nah. Teman-teman semua rahimana rahimakumullah. Lalu agar kita itu bisa semakin ikhlas, itu bagaimana caranya? Ya, karena ikhlas itu berat, jujur. Ikhlas itu berat. Ya. Godaannya banyak. Ingin tampil, ingin popularitas, ingin dikenal, ingin disanjung, ingin dipuji dan sebagainya. Ya. Itulah hati manusia. Kalau dia melakukan kebaikan, dia melakukan ibadah, ingin ada orang yang menyanjungnya, ada orang yang melihatnya, ada orang yang memujinya, dan seterusnya. Maka ikhlas adalah hal yang susah dan berat, ya. Sebagaimana perkataan salafun saleh yang mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati, yang artinya tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada hatiku, daripada niatku. Ya, tidaklah aku mengobati atau menjaga sesuatu yang lebih sulit, ya, daripada niat. Ini menunjukkan bahwasanya menjaga niat itu adalah hal yang sangat susah. Bahkan, ya, ini diungkapkan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan umat Islam, dari generasi tabi'in, ya. Mereka merasakan bahwasanya ikhlas itu susah, apalagi kita hidup yang di akhir zaman, yang serba kesana kemari, potret, ya, sana sini, untuk tampil, untuk memberitahukan ini loh saya sedang, ya, sedang berada di sini, sedang melakukan ibadah ini itu dan sebagainya. Maka yang seperti ini bisa menghantarkan kepada riya, sum'ah dan seterusnya. Ya. Karena masalah niat itu adalah masalah hati, dan hati itu bolak-balik. Ya. Ada kalanya lempeng, lurus, bagus, namun ada kalanya pula hati itu, ya, berpaling. Ya. Oleh karena itu, ya, harus diketahui bagaimana caranya agar kita itu bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara agar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita dengan menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menguatkan kesabaran diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang pertama dengan menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Islam ini dengan lebih baik lagi. Ya.
Dengan kita belajar, dengan kita hadir di majelis ilmu, dengan kita mempelajari nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini akan semakin memantapkan hati kita. Ini akan semakin mengokohkan hati kita, sehingga kita sampai pada derajat yakin dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akan semakin yakin dengan kebenaran agama ini, sehingga kita semakin yakin bahwasanya amalan kita itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Yang baik akan diberikan ganjaran pahala kebaikan, sementara yang buruk, ya, jika tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, maka itu akan mendatangkan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan untuk menguatkan keyakinan adalah dengan kita belajar, kita mengaji, kita hadir di majelis ilmu, ya. Kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Ini akan semakin mengokohkan kita di atas keyakinan, di atas keimanan, ya. Ini hal yang pertama, ya, agar kita itu bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perkuat keyakinan kita, ya. Adapun orang-orang yang tidak yakin, ya, maka mereka beribadahnya asal-asalan. Mereka beribadahnya, ya, dusta kepada Allah Ta'ala, ya. Kita lihat di zaman Nabi SAW itu ada orang-orang munafikin. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan secara lahiriah amalan-amalan keislaman, namun batin mereka itu jauh dari Islam, jauh dari keikhlasan, ya. Mereka mengerjakan ibadah-ibadah, salat, zakat, puasa, dan seterusnya, tetapi hati mereka tidak ada keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka amalan yang seperti ini, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini, maka penting bagi kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk mengaji, untuk sering-sering mendengarkan, ya, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, penjelasan para ustadz, para kiai, ya, mengenai syariat agama ini. Agar apa? Agar kita semakin yakin dengan kebenaran agama ini, ya. Kemudian hal yang kedua itu adalah sabar. Sabar, ya, akan menghantarkan kita kepada keikhlasan. Penting sekali untuk menguatkan kesabaran kita. Orang yang beribadah namun ia tidak sabar, ya, maka ibadahnya itu tidak akan bisa maksimal. Bahkan sabar ini menjadi modal kebaikan di kehidupan dunia maupun di akhirat. Kehidupan kita kalau mau baik di dunia maupun di akhirat harus dengan sabar. Di dunia ini sabar. Kalau kita mau bisa beribadah dengan baik di dunia, maka harus dengan sabar, ya. Karena menjalankan syariat Islam itu berat, bukan hal yang mudah, ya. Karena kita harus bisa menundukkan hawa nafsu kita. Yang kita tahu bahwasanya hawa nafsu itu akan mengajak kepada keburukan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu akan memerintahkan kepada keburukan. Manusia itu bukan hanya sekedar fisik saja. Manusia itu ada fisiknya, yaitu tangan, kaki, mata, telinga, kepala, dan seterusnya. Ini fisik. Manusia ada rohnya, yaitu yang ada di dalam hati kita, yang kita tidak tahu rohnya itu seperti apa bentuknya, ada di mana letaknya, tapi itu ada selama kita ini masih hidup. Di dalam manusia itu ada hawa nafsu, ya, ada hawa nafsu. Nah, kalau seorang manusia tidak menundukkan hawa nafsunya, maka dia tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, tidak akan bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan baik.
Ya, sabar adalah modal kita semuanya untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik. Ya, antum mau jadi apapun juga, mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi pengusaha, itu harus sabar. Apalagi ini dalam ibadah. Ya, maka ini kesabaran adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Ya. Karena untuk menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala itu butuh sabar. Ya, hadir di majelis ilmu seperti ini, duduk selama 1,5 jam, 2 jam, itu butuh sabar. Karena pasti di dalam hati, bukan di dalam hati, dalam bisikan ya jiwa kita, ya, yang itu mengandung hawa nafsu, ada pikiran, ada bisikan, ini kalau di rumah saja duduk-duduk rebahan main HP itu enak. Apalagi sambil ditemanin makanan, minuman di samping. Ya, enak sekali, nyaman sekali. Ngapain keluar? Dingin-dingin, kena hujan dan seterusnya. Itu pasti ada bisikan seperti itu. Untuk menjalankan ibadah salat fardu 5 waktu berjamaah, ya, itu pun ada bisikan-bisikan. Kalau di rumah saja enak kok, ngapain ke sana? Nongkrong-nongkrong enak, ngapain ke masjid dan sebagainya. Ya. Butuh sabar. Ya. Untuk berpuasa Ramadan itu butuh sabar. Harus menahan diri dari lapar, haus, pembatal puasa, perusak pahala puasa, dari terbitnya ya matahari, ya, hingga tenggelamnya matahari. Terbitnya fajar, ya, terbitnya fajar shadiq, ya, terbitnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari. Butuh sabar. Berapa jam? 12 sampai 13 jam. Butuh sabar. Menahan diri dari makan, minum, pembatal puasa, perusak pahala puasa. Butuh sabar. Kalau nggak sabar, ibadah-ibadah tersebut tidak akan bisa dikerjakan. Wanita kalau tidak bersabar dalam menjaga aurat, dia akan melepaskan jilbabnya, kerudungnya dan sebagainya. Oh, panas, gerah, sumuk. Ya. Maka untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan baik itu butuh sabar, ya. Untuk bisa ikhlas, ya, dengan baik itu pun dibutuhkan sabar. Karena kita harus menundukkan hawa nafsu kita. Kita harus, ya, betul-betul mengarahkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindarkan diri kita dari niat-niat yang buruk. Jangan sampai diri kita ditunggangi oleh hawa nafsu, oleh niat-niat yang buruk. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilati ar-ra'si minal jasad. Kesabaran bagi iman kita itu ibarat kepala bagi badan kita. Ya. Sabar bagi iman kita itu ibarat kepala bagi badan kita. Fa idza quti'a ar-ra'su badal jasad. Kalau kepala dipisahkan dari badan, kira-kira bagaimana? Kepala nih dipisahkan dari badan, ya, gimana? Meninggal, mati, akan dikubur karena sudah rusak, ya, sudah rusak tubuhnya, ya, seperti itu, sudah tak berharga lagi. Begitu juga dengan keimanan. Kalau kesabaran ini dibuang dari iman kita, dipisahkan dari iman kita, maka kita tidak akan bisa beriman kepada Allah dengan baik. Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan baik. Kita tidak akan bisa menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan baik. Kita tidak bisa menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala dengan baik, ya. Karena untuk sholat berjamaah itu butuh sabar. Untuk puasa butuh sabar. Untuk menutup aurat butuh sabar. Untuk mau hadir di majelis ilmu butuh sabar. Untuk mau baca Quran itu butuh sabar. Untuk mau duduk zikir setelah salat fardu butuh sabar. Untuk bisa menjauhi hal-hal yang mungkar itu butuh sabar. Butuh sabar, ya. Maka sabar ini adalah hal yang mutlak dibutuhkan, ya. Maka semakin kita melatih diri kita untuk sabar, maka kita akan semakin bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Adapun orang yang tidak bisa ya sabar, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan sulit untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan keikhlasan, ya, dengan penuh penghayatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini dua hal yang akan menjadikan kita itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita memperkuat keyakinan kita dan kita menguatkan kesabaran kita pula. Nah. Selanjutnya, teman-teman semua rahimana rahimakumullah, ikhlas itu bisa bertambah, ya. Bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Bagaimana agar keikhlasan kita semakin bertambah? Keikhlasan kita akan semakin bertambah dengan cara, ya, muhasabah. Dengan cara muhasabah. Ikhlas kita akan semakin bertambah dengan apa? Muhasabah. Dan dengan membersihkan hati kita dari noda-noda hati, membersihkan hati kita dari noda-noda hati, ya. Karena keikhlasan itu pun bertingkat-tingkat, ya. Keikhlasan itu bertingkat-tingkat, ya. Tidak semua orang yang ikhlas itu derajatnya sama, ya. Keikhlasan orang itu bertingkat-tingkat, ya. Maka semakin besar keikhlasannya, maka akan semakin besar pula pahalanya. Dan untuk semakin menambah keikhlasan adalah kita berusaha untuk muhasabah, introspeksi diri, ya. Berusaha untuk terus memperbaiki niat kita. Terus memperbaiki apa? Niat kita, dan membersihkan hati kita, niat kita dari hal-hal yang mengotori, ya. Niat-niat duniawi, niat-niat ya sanjungan pujian, ya ria, sum'ah dan sebagainya. Ini cara yang pertama. Ya, semakin kita bisa membersihkan hati kita, maka pahalanya akan semakin besar di sisi Allah Ta'ala. Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan kecil itu bisa berpahala besar karena niatnya yang bagus. Amalannya kecil tapi niatnya bagus sekali, ikhlas, tulus, maka pahalanya menjadi besar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan berapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil karena niat, ya. Jadi yang menjadikan amalan itu menjadi berkualitas, besar ataupun bagus, itu dipengaruhi dari bagaimana niat itu sendiri. Maka semakin bagus kita dalam meniatkan diri kita, dalam mengikhlaskan diri kita, maka pahalanya pun akan semakin besar. Namun semakin ya kualitas keikhlasannya turun, ya, maka pahalanya akan semakin kecil, ya. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, semua amalan itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala, ya, sesuai dengan apa yang diniatkannya. Semakin bagus niatnya, semakin ikhlas niatnya, maka semakin besar pahalanya. Nah, namun apabila niat itu telah rusak, ya, karena ria yaitu ia mengerjakan suatu amalan, suatu ibadah, suatu kebaikan dengan harapan dilihat, diketahui, kemudian disanjung, dipuji, ya. Itu loh si A, si B, dia melakukan seperti ini. Kemudian ya bangga, senang dengan pujian-pujian tersebut. Melakukannya ada niatan agar diketahui, dilihat, disanjung. Maka ini jatuh pada perbuatan riya, di mana seorang melakukan amalan itu niatnya tidak tulus kepada Allah Ta'ala, tapi ada niatan ingin disanjung, ingin dipuji, ingin mendapatkan tempat, ya, di hati manusia, dianggap sebagai seorang yang saleh, yang bertakwa, yang baik, dan seterusnya.
Ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ya. Oleh karena itu teman-teman semua rahimanallah, maka janganlah kita meremehkan amalan sekecil apapun. Ya. Amalan sekecil apapun kalau kita kerjakan dengan penuh ketulusan, keikhlasan kepada Allah Ta'ala, maka itu bisa jadi akan menyelamatkan kita. Dan bisa jadi itu pula yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Nabi SAW, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun juga. Kebaikan sekecil apapun juga jangan diremehkan. Bisa jadi itu yang akan berpahala besar di sisi Allah Ta'ala. Bisa jadi itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Ta'ala. Maka hendaknya kita mengiringi setiap kebaikan, setiap ibadah, setiap ketaatan, setiap amalan dengan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarkan hati kita dari niat-niat ingin riya, ingin tampil, ingin dilihat, ingin dipuji, disanjung atas amalan kita. Hindari seperti itu. Ya. Ya, dan hindari pula sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu mirip dengan riya. Kalau riya itu berupa penglihatan, ingin dilihat, kemudian diketahui dan disanjung, dipuji, mendapatkan kedudukan yang mulia di tengah manusia, itu riya. Kalau sum'ah ingin didengar. Ya, misalnya seorang baca Quran, diperbagus suaranya, ya. Dengan niatan apa? Dengan ada niatan di dalam hati, ada terbesit di dalam hati, ya, untuk dianggap sebagai seorang yang bersuara bagus, ya, hafidz Quran, sebagai seorang yang ini layak nanti dijadikan imam, ya, dan sebagainya. Ada niatan-niatan seperti itu. Ya. Ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diberi kedudukan di tengah manusia, ingin tampil, ini loh saya bacaan saya bagus, ini loh saya punya hafalan banyak. Ya, maka saya yang lebih berhak untuk menjadi imam. Ya, seperti itu. Bahaya. Ya. Dan ini penyakitnya ahli ibadah. Bukan berarti kalau gitu nggak usah ibadah, ya. Salah juga. Kita ibadah, tetapi kita berusaha untuk menjaga hati kita agar tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub. Ya, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub. Apa ujub? Ujub itu bangga dengan amalan. Berbangga dengan amalan, dengan ibadah, dengan ketaatan. Ya, seolah-olah ibadah yang ia kerjakan itu sudah bagus, sudah maksimal, sudah banyak, dan seterusnya. Ya, orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu. Ya, orang yang tertipu. Hakikatnya amalan kita itu sedikit kok. Hakikatnya amalan kita itu sedikit. Ya, sebagian salaf mengatakan inna a'malakum qalilah fa akhlisu fi hadzal qalil. Sesungguhnya amalan kalian itu sedikit, enggak banyak. Maka ikhlaskanlah diri kalian dalam ibadah yang sedikit tersebut. Coba kita perhatikan dalam 24 jam, ya. Berapa waktu yang kita pergunakan untuk ibadah? Betul-betul ibadah kepada Allah Ta'ala dengan fisik kita, dengan hati kita sepenuh hati. Salat 5 waktu, ya. Kalau di total paling cuma berapa menit. Kalau dengan sunnah-sunnahnya kalau kita kerjakan, ya paling mungkin 1 jam. Ya, seperti itu. Kita pun belum tentu bangun untuk sholat malam. Ya. Ya. Kalaupun sholat 5 waktu belum tentu berjamaah. Baca Quran, ya. Apakah kita sudah membaca Al-Quran setiap hari? Kalau setiap hari, apakah sudah banyak berapa juz dalam sehari? Barangkali hanya cuma 1 lembar saja. Itu pun tidak setiap hari. Ya. Maka amalan kita itu sedikit. Sedekah, infak. Berapa infak kita, sedekah kita setiap harinya? Bisa jadi nggak tiap hari. Cuma sesekali aja. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Amalan kita itu sedikit, nggak banyak. Maka hendaknya kita mengikhlaskan diri kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dalam amalan-amalan yang sedikit itu. Kita hendaknya tahu diri, sadar diri. Ibadah kita kepada Allah selama ini itu belum banyak.
belum banyak. Salat 5 waktu itu pun belum sepenuhnya maksimal. Ya. Maka kita yang menyadari itu semuanya, kita berusaha untuk apa? Untuk ikhlas. Betul-betul mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah. Betul-betul mengharapkan ya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya. Hindari niat-niat yang buruk, ingin pujian, ingin sanjungan, ingin dianggap saleh, ingin dianggap bertakwa, ingin dianggap taat ibadah. Hindari niat-niat seperti itu. Ya. Maka diantara ciri orang yang ikhlas adalah ya, dia tidak peduli dengan penilaian orang lain terhadap dirinya. Ya. Dia tidak suka disanjung, tidak suka dipuji, ya. Bahkan sekiranya orang lain tidak mengetahui ibadahnya, dia santai-santai saja, welcome, nggak ada masalah. Ya. Seperti itu. Nah, ini untuk menambah keikhlasan. Yaitu apa? Kita mengintrospeksi diri kita, hati kita. Kita berusaha untuk membersihkan dan menjernihkan hati kita. Ya. Kemudian perkara yang kedua adalah dengan kita memperbanyak ibadah. Kita memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah itu akan melatih kita untuk ikhlas, semakin ikhlas. Maka kalau ada yang tanya, bagaimana agar kita itu semakin ikhlas, keikhlasan kita semakin besar, kita perbanyak ibadah kita. Kita perbanyak ibadah kita. Ya, seperti itu. Kalau yang sekarang sudah mengerjakan salat fardu 5 waktu, alhamdulillah, kita tambah mengerjakan salat-salat sunnah. Yang sudah mengerjakan salat-salat sunnah, kita tambah salat tahajud. Yang sudah ditambah dengan membaca Al-Quran, ya. Kemudian ditambah dengan ibadah ini itu dan seterusnya, ya. Berusaha untuk diistiqomahkan ibadah-ibadah tersebut, ya. Maka ibadah-ibadah yang banyak tersebut yang kita kerjakan itu akan melatih diri kita untuk semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena memang ikhlas itu perlu dilatih, perlu dibiasakan. Ikhlas itu harus dilatih, harus dibiasakan. Iya. Harus dilatih, harus dibiasakan. Nah. Dan ikhlas ini merupakan hakikat dalam menjalankan agama ini. Hakikat dalam menjalankan agama adalah ikhlas. Ya. Kita beragama, kita memeluk agama Islam, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini memiliki fadilah-fadilah yang banyak, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Ikhlas ini akan menjadi sebab keselamatan, ya, di dunia, di alam kubur maupun di akhirat kelak dari siksaan api neraka. Ini ikhlas menjadi sebab keselamatan di dunia, di alam kubur dan di hari kiamat. Ikhlas pun menjadi sebab untuk masuk surga. Dan ikhlas menjadi syarat diterimanya amalan pula. Ya. Dan ikhlas ini menjadi sebab terbebas dari, ya, dari gangguan setan, dari bisikan-bisikan setan. Semakin seorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan semakin jauh dari was-was syaitan. Semakin seorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka ia akan jauh dari was-was syaitan, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian salaf, idza akhlasal 'abdu inqata'at anhu kathratul wasawis war riya. Apabila seorang hamba itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, maka akan terputuslah was-was setan dan juga riya. Jadi untuk bisa melepaskan diri dari was-was setan itu adalah dengan apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas ini menjadi sebab kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba. Menjadi sebab kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba. Apabila seorang hamba itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencintainya dengan kecintaan yang besar. Ikhlas pun menjadi sebab penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang itu ikhlas dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, maka ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari keburukan-keburukan. Dan orang yang ikhlas akan diberikan kehidupan yang nyaman, yang tenang, ya. Orang yang ikhlas akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, ya. Syarat untuk memiliki kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Teman-teman semua rahiman rahimakumullah, ya. Ini poin pertama, bahwasanya syarat diterimanya amalan itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Amalan yang mengandung kesyirikan maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mempersekutukan aku, ya, pada amalan, pada ibadah, maka aku akan tinggalkan ia dan meninggalkan kesyirikannya. Man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Barang siapa yang mempersekutukan aku, ya, dalam amalan, dalam ibadah yang dikerjakannya, maka aku akan meninggalkan amalan tersebut dan meninggalkan, ya, aku akan meninggalkan dirinya dan meninggalkan kesyirikannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencampakkan pelaku kesyirikan dan juga perbuatan syirik. Nah, maka ibadah yang mengandung kesyirikan berupa riya, sum'ah, ya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat ibadah, syarat diterimanya ibadah yang pertama, yaitu ikhlas. Sebelum dilanjutkan pada syarat yang kedua, apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Ya. Kita beralih ke syarat diterimanya amalan ibadah yang kedua, yaitu mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah. Perlu kita pahami bahwasanya ya, ibadah-ibadah itu sudah ada ketentuannya di dalam Islam. Dan seorang muslim dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ketentuan dan syariat yang dibawa dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang itu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara-cara yang tidak
disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang melakukan ibadah namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut akan tertolak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, suatu ibadah yang tidak ada petunjuk kami pada amalan tersebut, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu akan menjadi orang yang merugi. Akan menjadi orang yang merugi. Ya. Ini ibadah, ya. Bahkan dalam urusan dunia pun semuanya ada aturannya. Kita jadi mahasiswa di kampus, itu ada aturannya. Kalau seorang mahasiswa dia tidak menjalankan aturan-aturan yang ada, atau dia melanggar aturan-aturan yang ada, dia akan kena peringatan. Akan kena peringatan. Bisa jadi kalau pelanggarannya besar akan dikeluarkan seperti itu, sebagai konsekuensi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dalam dunia kerja pun demikian. Kerja itu ada aturan-aturannya. Kita menyebutnya SOP, begitu ya. Ada SOP-nya kan? Orang kerja itu ada SOP-nya. Nggak boleh asal-asalan. Kalau seorang kerja itu asal-asalan, kerjanya pasti nggak beres. Kerjanya akan nggak beres, akan nggak benar, akan ngerusak. Ya. Itu kalau orang kerja tidak sesuai dengan SOP, akan banyak kerugian yang ditimbulkan. Maka orang kalau dalam dunia kerja, dia kerja tidak sesuai dengan SOP yang ada, dia akan dapat SP 1, 2, 3, bisa jadi akan dikeluarkan dan seterusnya. Ya. Itu dalam dunia kerja. Dalam urusan duniawi itu ada SOP-nya, ada petunjuknya. Kalau dikerjakan tanpa memperhatikan SOP yang ada, maka pasti pekerjaannya akan nggak benar, nggak beres. Nah, begitu pula dalam masalah ibadah. Ibadah itu sudah ada tuntunannya, dan tuntunannya adalah Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hendaknya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala berusaha untuk mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita ikuti, kita amalkan. Ibadah yang dikerjakan tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadah yang tidak sesuai SOP akan ditolak. Saya akan sebutkan beberapa kisah, dan ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya akan pentingnya mengikuti dan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah. Misalnya adalah kisah yang disebut sebagai hadithul musii fi salatihi, hadis mengenai orang yang jelek dalam ibadah salatnya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, Muslim dan selainnya. Ada salah seorang sahabat mendatangi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat ini salat di sisi masjid, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di sisi masjid yang lain. Nabi melihat sahabat ini salat. Seusai salat, sahabat ini mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengucapkan salam. Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat ini, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi karena kamu belum salat. Irji' fa shalli, kamu balik lagi, kamu salat lagi karena kamu belum salat. Pertanyaannya, sahabat ini tadi sudah salat atau belum? Sudah salat atau belum? Sudah. Lalu apa makna fa innaka lam tusalli, kamu belum salat? Artinya adalah kamu belum salat dengan benar. Lalu salat yang dikerjakan bagaimana?
ya berarti tidak sah. Tidak sah, dianggap tidak sah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak sah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini kembali ke tempatnya tadi, kemudian mengerjakan salat, ya, berusaha untuk diperbaiki. Nah, setelah selesai salat mendatangi lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat ini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi, kamu salat lagi karena kamu belum salat. Pertanyaannya, sudah salat belum? Sudah, bahkan sudah 2 kali. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. Padahal sahabat tersebut sudah salat. Sehingga bisa dipahami dan dimaknai bahwasanya salat yang dikerjakan di kali pertama dan di kali kedua itu tidak benar, sehingga dianggap tidak sah. Karena tidak sah maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini kembali lagi ke tempatnya dan salat untuk ketiga kalinya, ya. Untuk keberapa? Ketiga kalinya. Ya, berusaha untuk memperbagus ibadah salatnya. Setelah selesai salat, sahabat ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengucapkan salam kepadanya. Ya. Kemudian ya mengatakan kepadanya, wallazi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairu hadza fa'allimni. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa salat yang lebih baik daripada ini. Daripada ini. Fa'allimni, maka ajarilah aku salat. Maka Rasulullah SAW mengajarnya tentang salat yang benar dan bagus. Bahwasanya salat yang benar itu ada tumakninah, ada ya rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, ya i'tidalnya bagaimana, begitu. Diterangkan oleh Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat itu ya harus dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diterima. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan di dalam hadis ya dari sahabat Nabi Malik ibn Khuwairits, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, secara tegas di sini Rasulullah menyatakan apa? Memerintahkan para sahabat agar mereka para sahabat itu salatnya meniru salat Nabi SAW, dari tata caranya, dari gerakannya, seperti itu, mengikuti salatnya Nabi SAW. Ya, maka kita tahu sekarang ada buku sifat salat Nabi, ya, karangan banyak para ulama ini membuat buku yang judulnya sifat salat Nabi, sifat salat Nabi. Maksudnya adalah gambaran bagaimana salat yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu ada SOP-nya, ada tata caranya. Kalau dikerjakan tidak sesuai dengan tata cara tersebut, maka ibadahnya akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya akan rugi. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam Musnad ya Ahmad dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innar rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbal lahu salatun. Sesungguhnya seseorang benar-benar mengerjakan salat selama 60 tahun tapi tidak ada satu salat pun yang diterima darinya. La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Bisa jadi ia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Au yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Bisa jadi pula ia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya. Ya. Itu. Jadi bisa jadi sujudnya sudah rukuknya sudah sempurna, sujudnya belum. Bisa jadi sujudnya sudah sempurna tapi rukuknya belum sempurna, dan seterusnya. Artinya apa? Dari tata cara pelaksanaan salat, adab-adab salat, ya, rukun-rukun salatnya, barangkali ada hal yang belum sempurna sehingga menjadikan ibadah salat tersebut tidak sah. Maka ini yang harus menjadi catatan bagi kita semuanya. Ya. Semakin bagus seseorang dalam keikhlasan dalam ibadah, dan semakin bagus seorang dalam meneladani ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya akan semakin besar. Ya.
Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ya, inna rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa usyruha au tusu'aha au thumunuha au subu'uha au sudusuha au khumusuha, dan seterusnya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seseorang yang mengerjakan salat, ia selesai dari ibadah salatnya, namun pahala yang ia dapatkan hanya 1/10-nya saja, atau 1/9-nya saja, atau 1/8-nya saja, atau 1/6-nya saja, atau 1/5-nya saja, hingga setengahnya. Ya, begitu disebutkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau setengahnya saja. Kenapa bisa demikian? Ya karena ibadah berpahala sempurna, berpahala bagus, itu ditinjau dari beberapa faktor. Bagaimana keikhlasannya, apakah keikhlasannya sudah bagus atau belum. Terus bagaimana kemudian tata caranya yang dikerjakan, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum. Ya. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi, ya, kualitas amalan, kualitas ibadah. Oleh karena itu teman-teman semua rahiman rahimakumullah, hal yang penting untuk kita pelajari dalam kehidupan kita setelah tauhid itu adalah mempelajari tentang fikih ibadah. Fikih ibadah utamanya adalah fikih taharah, fikih salat, ya. Kemudian fikih-fikih yang lain, ya. Seperti itu. Karena ini adalah hal yang paling mendasar bagi kehidupan kita. Kita setiap hari itu taharah, bersuci, ada wudu, ada, ya, ini itu dan sebagainya. Kita setiap hari salat fardu 5 waktu, salat sunnah dan seterusnya. Kita harus tahu tentang tata caranya tersebut. Apakah tata cara yang sudah kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau belum. Nah, dan masih ada faktor-faktor yang lain yang menjadikan ibadah itu berpahala besar di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yang ketiga mahabbah, diiringi dengan rasa cinta, ya, rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Yang keempat diiringi dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Ya. Kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadirkan hati, eling kepada Allah Ta'ala. Ini penting. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah Ta'ala hanya sebatas amalan fisik saja, tapi hati tidak hadir di situ. Jangan sampai, ya. Disebutkan dalam Musnad Ahmad, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah ditanya tentang sahabatnya ini, ya Rasulullah, ya, ayyus salati ayyus saimina a'zamu ajran, ya. Wa Rasulullah, ayyul jihad a'zamu ajran. Wa Rasulullah, orang berjihad seperti apa yang pahalanya paling besar, ya. Orang berjihad yang bagaimana yang pahalanya paling besar, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lillahi dzikran, yaitu orang berjihad yang eling kepada Allah Ta'ala dalam jihad tersebut, ya. Jadi selama jihad dia betul-betul eling kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya, dengan lisannya, dengan anggota badannya, maka ini yang pahalanya paling besar, ya. Orang ini bertanya tentang, ya, ayyus saimina a'zamu ajran, orang berpuasa seperti apa yang pahalanya paling besar, ya. Yaitu orang yang berpuasa, yaitu mereka orang yang berpuasa yang paling eling kepada Allah Ta'ala. Ayyuz zakati a'zamu ajran, orang berzakat seperti apa yang pahalanya paling besar. Aktsaruhum lillahi dzikran, yaitu orang berzakat yang paling eling kepada Allah Ta'ala selama ibadah zakat tersebut, ya. Kemudian ditanyakan hal-hal yang lain. Dan orang yang bagus dalam ibadah yang pahalanya paling besar adalah yang bukan hanya sekedar menghadirkan fisik saja, tetapi juga menghadirkan hati, eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan eling ini selain itu adalah amalan batin, itu juga amalan anggota badan, ya. Eling dengan hati, artinya hati kita ingat
terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas iya, mahabbah rasa cinta iya, pengagungan kepada Allah taala iya, mengharapkan kepada Allah taala iya, eling kepada Allah taala, senantiasa ingat kepada Allah taala juga iya. Seperti itu. Ya. Maka kualitas amalan itu ditentukan ya dari bagaimana amalan-amalan hati ya, kemudian bagaimana dari tata cara pelaksanaannya. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau belum ya. Ini teman-teman semua rahimanallah ya, secara singkat mengenai dua syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk bisa menguatkan ini semuanya berarti harus banyak ngaji. Ya. Karena ikhlas itu butuh belajar, butuh ilmu, ya. Dan sesuai dengan tuntunan Nabi itu pun berarti butuh belajar, butuh ngaji tentang bagaimana ibadah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Bismillah. Sesi tanya jawab untuk ikhwan bisa langsung angkat tangan jika ingin bertanya, dan untuk akhwat bisa menghubungi nomor 0895 4228 59520. Saya ulangi nomornya 0895 4228 59520. Ya. Nah. Kalau semisal saya tertinggal sholat gitu, maksudnya lupa menunaikan sholat isya gitu, misal ketiduran sampai subuh gitu. Nah, itu lebih baiknya kita langsung misal dibayarin sama sholat duha, atau kita nunggu isya lagi baru sholat. Nah. Gitu. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Ya. Kalau seorang itu ketiduran ya, sehingga tidak mengerjakan sholat pada waktunya, tidak disengaja ya. Seorang meninggalkan sholat karena ketiduran, itu mungkin karena capek begitu ya, istirahat sejenak, malah justru bablas melewatkan waktu sholat tersebut dan bangun pada waktu sholat berikutnya, misalnya seperti itu. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah setelah kita bangun, kita mengerjakan sholat yang sudah kita tinggalkan tersebut ya. Kita bangunnya di waktu subuh, loh saya tadi belum sholat isya ya, maka di waktu itu kita mengerjakan sholat isya ya. Di waktu subuh itu kita mengerjakan salat isya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur sehingga meninggalkan salat pada waktunya atau ia lupa mengerjakan salat ya, falyusalliha idza dzakaraha, maka segeralah ia mengerjakan salat ketika ia sudah ingat. Jadi kapan waktu wajib dia mengerjakan salat itu yang tertinggal itu? Ketika dia sudah ingat, sudah sadar, loh saya belum mengerjakan salat isya, kebablasan, ya sudah, berarti itu waktu wajib untuk mengerjakan salat. Ya, seperti itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu kali dalam suatu perjalanan itu melewatkan waktu subuh, bangun-bangun sudah di waktu duha begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan para sahabat, kemudian Nabi mengerjakan salat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian setelah itu mengimami salat subuh. Kapan? Di waktu duha, karena sudah kelewatan. Dan mereka tidak sengaja, mungkin karena kecapean safar waktu itu di malam hari itu, ya, sehingga melewatkan waktu subuh. Ya, bangunnya sudah waktu duha. Nah, seperti itu. Wadih? Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan?
Ini buku yang seperti ini kalian sudah punya belum? Hah? Menapaki Jalan Hidayah. Saya ada 3, 2 di sini, 1 di motor. Ya. Ada akhwat mau tanya? Pertanyaan? Apa izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita melakukan ibadah tidak sesuai tuntunan Nabi dahulu ketika di masa jahiliyah? Apakah harus diulang ibadahnya? Iya. Nah, ya, terima kasih barakallahu fikum atas pertanyaannya. Bagaimana sekiranya seorang muslim itu tidak mengilmui tentang fikih ibadah di masa yang lalu sehingga ia mengerjakan ibadah tersebut mungkin kurang sesuai atau jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah wajib mengqadha, ya? Dalam arti dia mengerjakan ulang di masa sekarang, ya. Maka ya pendapat yang kami pegang saat ini adalah kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah menyadari bahwasanya ibadah-ibadah yang kita kerjakan dahulu itu jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dengan menjaga ibadah-ibadah wajib dan mengiringinya dengan ibadah-ibadah sunnah. Apa yang sudah lalu, ya, maka kita beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan datang, ya, kita berusaha untuk menjaga ibadah wajib dan berusaha untuk mengiringinya dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kita ampunan atas apa yang sudah lalu. Allahumma amin. Ya, bagi penanya akhwat 1, ya. Bagi pertanyaan masnya tadi dapat 1, ya. 1 lagi, mas kalau mau tanya, ya, monggo silakan. Enggak, kalau misalnya kita kalau puasa Ramadan itu bukan Ramadan, tapi itu Senin Kamis kan. Jadi niatnya itu sekalian untuk puasa Senin Kamis juga untuk latihan sebelum Ramadan. Gimana? Ini sebelum Ramadan. Jadi kalau puasa kan, kalau puasa sebelum Ramadan. Oh. Sebelumnya. Ya, saya. Ramadan. Ya, qadha puasa Ramadan diniatkan dengan Senin Kamis. Nah, barakallahu fikum. Ya. Pertanyaan bagus. Bagaimana kalau kita puasa qadha di hari Senin Kamis, ya, qadha Ramadan diniatkan pula untuk puasa sunnah Senin Kamis. Bolehkah tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang satu wajib, satu sunnah, nggak boleh. Ya, satu wajib, satu sunnah. Ya. Ini tidak sederajat. Ya. Kalau mau puasa qadha, yang wajib saja, ya, seperti itu. Tidak bisa yang wajib dengan yang sunnah itu digabungkan menjadi satu. Adapun ibadah-ibadah sunnah yang dari tata cara pelaksanaannya itu sama, maka bisa diniatkan berbarengan. Contohnya, antum datang ke masjid, antum salat diniatkan ini untuk qabliyah, diniatkan pula untuk tahiyatul masjid, ya. Plus mungkin diniatkan pula untuk sholat wudhu barangkali. Nggak ada masalah yang seperti itu, karena itu adalah sholat sunnah yang dari tata cara pelaksanaan semuanya adalah sama, ya, tingkatannya sama-sama sunnah, ya. Adapun ibadah yang wajib dengan yang sunnah digabungkan, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Barakallahu fikum. Paham? Ya. Jadi 1 akhwat tadi dapat ini, ya, kitab. Kemudian 2 penanya dapat kitab. Ya. Kalau yang mau tanya lagi sudah habis bukunya, qadarullah. Saya punya cukup banyak tapi nggak ke bawah. Iya. Tadi saya lihat di tas, ada 2 ini. Ya. Kemudian di motor ada 1 seingat saya. Nanti akan saya ambilkan. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Kalau ada yang mau tanya nanti nggak dapat ya. Jadi mohon maaf. Nah, iya. Ini untuk akhwat yang penanya tadi tolong disimpan ya. Dicatat siapa itu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi perbedaan pandangan imam mazhab dalam mengikuti tuntunan ibadah? Ya.
Barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi perbedaan mazhab dalam masalah ibadah? Ya. Teman-teman semua rahimana rahimakumullah. Mazhab-mazhab yang ada, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya adalah mazhab-mazhab yang mu'tabar, yang diakui sebagai mazhab-mazhab fiqih yang bersungguh-sungguh dalam mengamalkan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ya satu dengan lainnya bisa jadi karena perbedaan pandangan, ya, perbedaan penilaian, ya, maka terjadilah perbedaan pendapat. Hadisnya sama barangkali seperti itu, namun terjadi perbedaan pandangan dalam memaknai hadis tersebut, maka sehingga terjadi ya ada beda pendapat hingga menjadi 2, 3 dan seterusnya. Dan ada banyak sebab kenapa muncul ya dalam masalah fikih itu ada cara begini, ada cara begitu dan seterusnya. Ada banyak sebab. Di antaranya Nabi SAW mengerjakan ibadah tersebut dengan beberapa cara. Maka selama ibadah itu memiliki dasar dan dalil yang sahih, yang hasan, yang kuat, maka diamalkan. Dan kita bertoleransi karena masing-masing memiliki landasan hukum yang jelas, yang valid begitu. Bisa dipahami? Adapun apabila perbedaan-perbedaan masalah dalam mazhab itu tidak dibangun di atas dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang kuat, maka hendaknya kita tinggalkan pendapat tersebut dan kita beralih kepada pendapat yang sejalan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Kalau kita menemukan ada pendapat yang memang berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga Sunnah, ya, jadi kalau kita mendapati ada pendapat yang sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan As-Sunnah, dan ada pendapat yang lain yang menyelisihinya, maka pendapat-pendapat mazhab yang menyelisihinya kita tinggalkan. Seperti itu, ya. Dan kita bertoleransi dalam masalah fikih ibadah, ya. Dalam catatan, ya, fikih ibadah mazhab tersebut dibangun di atas pendalilan yang benar, memiliki landasan hukum dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita memaklumi adanya perbedaan pandangan di antara para ulama tersebut, karena mereka pada asalnya itu berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Ya. Nah, paham? Ya. Jadi jangan gontok-gontokan karena perbedaan mazhab. Dulu sudah pernah ada, ya, beberapa ratus tahun yang silam, sekitar 300 tahun yang lalu di Arab Saudi itu dan di negara sekitar itu terjadi khilaf ataupun perbedaan pandangan yang sangat dahsyat sekali, di mana seorang yang bermazhab Maliki harus hanya boleh bermakmum kepada Imam Maliki, Syafi'i hanya boleh bermakmum kepada Imam Syafi'i, sehingga di Masjidil Haram saat itu ada imam 4, ya, seperti itu. Mereka mengimami sholat sendiri-sendiri dengan mazhabnya masing-masing, seperti itu. Bahkan sampai muncul, ya, larangan seorang yang bermazhab ini menikah dengan seorang dari mazhab yang lain. Ini namanya tasyaddud, ini namanya, ya, sikap fanatisme yang berlebihan, dan ini tidak boleh, ini tercela. Kita menjadi orang yang terbuka kepada dalil, dan kita berusaha untuk senantiasa berpegang teguh dengan dalil-dalil yang kuat, yang sahih, begitu. Di mana dalil itu berada, pada mazhab manapun, ya kita ambil. Ya kita ambil. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik, kemudahan untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang salih-salihah, untuk bisa menjalankan ibadah dan ketaatan dengan penuh keistiqamahan hingga nantinya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan berbagai untuk informasi selanjutnya